Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca pengantar permodalan dalam Islam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang modal dan syarat-syaratnya berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah. Di poin yang ke-7, 7.1, di situ dinyatakan pada dasarnya modal mudharabah harus berupa uang. Kenapa berupa uang? Karena ini yang bisa dijadikan sebagai alat ukur paling gampang untuk menentukan nilai dari saham yang dimiliki oleh mudharib, saham yang dimiliki oleh sahibul mal, dan saham kerja yang dimiliki oleh mudharib. Barang atau benda boleh dijadikan sebagai modal dalam mudharabah. Dalam kondisi ini, yang jadi patokan modal adalah nilai barang dengan uang tunai. Lalu dianggap sebagai modal mudharabah. Penentuan nilai barang baru terpenuhi berdasarkan pendapat dari para ahli yang berpengalaman dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya bisa melalui tim appraisal yang dia menilai ya. Tim penilai yang dia menilai kira-kira kalau modalnya dalam bentuk tanah, nilai tanah itu berapa? Kalau dalam bentuk sewa lahan, nilai sewanya berapa? Kalau dalam bentuk sewa gedungnya berapa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang poin 7.2 disyaratkan dalam modal mudharabah harus diketahui sifat dan ukurannya untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan. Sehingga nggak boleh saya ikut modal berapa? Gampang belakangan aja, tak bisa. Harus detail. Modalmu apa? Dalam bentuk apa? Nilainya berapa? Harus detail. Tidak boleh ketika dia terlibat dalam modal dia tidak mengetahuinya, karena jika itu terjadi, maka berarti ada unsur ketidakjelasan di sana. Selanjutnya 7.3. Utang mudharib atau utang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal dalam mudharabah. Utang mudharib atau utang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal dalam mudharabah. Cukup jelas ya. Sehingga misalnya, saya ngasih modal kepada si A senilai 10 juta. Dan si A punya utang ke saya 5 juta. Dan dia belum bayar. Namun kali ini dia butuh modal untuk usaha. Akhirnya saya kasih modal. Saya kasih modal kepada si A senilai 10 juta. Berapa nilai modal totalnya? 15 juta ataukah 10 juta? Jawabannya 10 juta. Kenapa yang 5 juta tidak dihitung? Karena yang 5 juta, sehingga di situ misalnya A memberikan modal kepada B. A memberikan modal kepada B senilai 10 juta. Tapi B ini punya utang ke A. Punya utang ke A senilai 5 juta. Berapa total modalnya? Maka modal yang dihitung tetap 10 juta. Sedangkan 5 juta tidak dihitung.
yang 5 juta tidak dihitung. Karena dia statusnya adalah utang dan bukan modal. Baik, selanjutnya. Agar mudharib dapat melaksanakan akad mudharabah, maka disyaratkan modal mudharabah sebagian atau seluruhnya harus diserahkan kepada mudharib atau ia diberi kuasa untuk mengelolanya. Tapi kalau modalnya belum diserahkan, belum ada kuasa untuk mengelolanya, maka belum terhitung sebagai modal mudharabah. Sehingga batasnya adalah sejak dia diberi kuasa untuk mengelolanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang hukum keuntungan dan syarat-syaratnya. Disyaratkan dalam masalah laba, penentuan tata cara pembagian untuk mencegah terjadinya sengketa. Harus dilakukan penentuan tata cara pembagian untuk menghindari terjadinya sengketa. Sehingga dalam akad mudharabah jangan yang penting gampang nanti aja belakangan. Tak bisa ya. Ini saya kasih modal 10 juta ya. Silakan kamu pakai usaha. Terus nanti gimana bagi hasilnya? Gampang. Kita urus belakangan. Tidak boleh seperti itu. Harus ditetapkan di awal. Nanti keuntungannya kamu 60%, saya 40%. Nah, seperti ini boleh. Dalam hal tersebut di atas, asas nisbah, yaitu persentase, dari keuntungan dan bukan dengan sejumlah uang tertentu, atau nisbah modal. Sehingga nisbah itu berdasarkan keuntungan, bukan jumlah tertentu, dan bukan nisbah modal. Jadi beliau di sini menyebutkan beberapa teknis bagi hasil. Teknis bagi hasil itu ada yang berdasarkan nisbah keuntungan. Ada yang berdasarkan nisbah keuntungan. Ada yang berdasarkan nisbah. Ada yang berdasarkan nisbah modal. Ada yang nilai tertentu. Yang boleh yang mana? Yang ini. Ini boleh. Yang ini tidak boleh. Dua ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nisbah modal dan nilai tertentu nanti menyebabkan transaksi itu jadi flat, ya. Dan keuntungannya yang didapatkan oleh pemodal jadinya tetap, ya, tidak mengalami fluktuasi. Tidak sesuai dengan kondisi real. Selanjutnya, pada dasarnya tidak boleh menggabungkan keuntungan mudharabah dengan upah. Ya. Mohon dicatat di sini kalimatnya pada dasarnya. Namun jika kedua belah pihak sepakat memilih salah satu di antara mereka untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan termasuk dari pekerjaan mudharabah dengan upah yang ditentukan dan kesepakatan tersebut terpisah akadnya dengan akad mudharabah, di mana jika dipisah dengan pekerjaan tersebut akad mudharabah tetap berjalan, maka dalam kondisi ini dibolehkan menurut syariat. Jadi boleh ada upah untuk pekerjaan yang bukan termasuk pekerjaan mudharabah. Baik. Jadi kita bisa lihat di sini ya, keterlibatan saham. Kalau di posisi sahibul mal, dia modal dalam bentuk dana. Di posisi sahibul mal, modalnya dalam bentuk dana. Kemudian kalau di posisi
sebagai mudharib, maka modalnya dalam bentuk kerja. Baik. Ketika kerja ini, nah kerja di sini kan ada dua ya. Ada kerja mudharabah, ada kerja selain mudharabah. Disebut terpisah apabila ketika kerja selain mudharabah ini ditiadakan tidak mempengaruhi keabsahan mudharabah. Mudharabah tetap bisa berjalan. Apabila kerja selain mudharabah ini ditiadakan, mudharabah tetap bisa jalan. Berarti di posisi ini kerja selain mudharabah bukan termasuk bagian dari mudharabah. Nah, untuk kerja mudharabah, saya ulang di sini. Untuk kerja mudharabah itu apa? Kerja yang dilakukan sesuai dengan unit usaha mudharabah yang disepakati. Maka di sini hak mudharib adalah bagi hasil. Hak mudharib bagi hasil. Maka dalam hal ini hak mudharib adalah bagi hasil. Sementara untuk yang kedua, kerja selain mudharabah, maka di sini mudharib dapat upah. Mudharib berhak dapat upah. Baik. Walhamdulillah. Untuk kerja selain mudharabah, maka mudharib berhak dapat upah. Nah, contohnya bagaimana Pak kerja selain mudharabah? Kalau mudharabah jelas ya. Misalnya, saya memberikan modal kepada si A, tolong kamu usaha jual beli pakaian. Karena ini mau lebaran, dan nanti silakan kau jual saat lebaran. Akhirnya saya kasih modal senilai 100 juta. Nah dia kulaan. Kulaan itu bagian dari kerja mudharabah. Kemudian dia nata pakaian itu juga bagian dari kerja mudharabah. Dia membangun jaringan untuk menjualkan pakaian itu. Ini bagian dari kerja mudharabah. Maka dia datang ke Tanah Abang, lalu dia kulaan barang, kemudian balik lagi ke Jogja. Ini bagian dari kerja mudharabah. Nah, satu saat dia itu nganggur. Lalu saya minta kepada si A, tolong A, kamu ke rumah sebentar. Saya butuh bersih-bersih toilet dan kebun. Akhirnya dia datang ke rumah, kemudian dia bersih-bersih toilet karena dia juga masih nganggur. Dia ngerapiin kebun misalnya. Sudah? Maka perbuatan ini di luar kerja mudharabah. Apakah saya harus menggaji A? Jawabannya harus. Karena ini kerja di luar mudharabah. Sehingga tidak ada hubungannya dengan praktek mudharabah tadi. Atau saya minta ke A, kamu kenal B enggak? Kenal. B itu punya utang ke saya. Tolong kamu tagihkan. Nanti kalau kamu tagih, nilainya cukup besar. Akhirnya A datang ke B nagih utang. Nah, nagih utang ini bukan bagian dari kerja mudharabah. Sehingga di posisi ini, maka si A boleh untuk menerima gaji. Wallahu a'lam. Selanjutnya, 8.3. Wajib dituangkan dalam kesepakatan nisbah bagi hasil, nisbah dividen, ketika akad dilangsungkan. Begitu juga jika kedua belah pihak sepakat merubah nisbah keuntungan. Ya, itu boleh ya, dari 60-40 diubah jadi 50-50, silahkan. Pada waktu kapan saja, disertai dengan menjelaskan masa yang akan dilalui dalam kesepakatan ini. Disertai dengan penjelasan masa yang akan dilalui dalam kesepakatan ini. Nanti berapa lama? Nah, sehingga
dalam poin 83 ini, 8.3, di situ ditegaskan tentang nisbah dividen harus jelas dan itu dinyatakan di awal akad. Kemudian boleh mengubah nisbah keuntungan. Misalnya sekarang 40-60, lalu sekian bulan lagi dikoreksi. Pak, kalau 60-40 saya nggak mau. Saya maunya 50-50. Akhirnya 50-50. Selanjutnya, 8.4. Jika kedua belah pihak tidak menyebutkan nisbah pembagian keuntungan. Kedua belah pihak tidak menyebutkan nisbah pembagian untung. Maka dalam membagi keuntungan dikembalikan kepada kebiasaan yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat. Seperti kebiasaan membagi 50-50. Jika kebiasaan seperti itu tidak ada, maka akad mudharabah menjadi batal. Kebiasaannya pun tidak ada. Sehingga, Pak, ini kembalikan ke urf. Ini enggak jelas ini, Mas. Bagi hasilnya berapa? Maka mudharabahnya batal. Dan mudharib mengambil upah misal. Upah yang wajar atas apa yang telah dia kerjakan. Jadi proyek ini adalah proyek yang paling baru, ya, belum pernah dilakukan. Sehingga contohnya tidak ada, tidak diketahui. Maka mau pakai nisbah, karena kemarin dari awal belum ditentukan, mau nisbah bagi hasil, nggak jelas. Nisbah bagi hasil nggak jelas. Kok bisa? Karena tidak diketahui berapa persentasenya. Dan mau dikembalikan ke urf, nggak ada urf yang mengatur seperti ini. Maka dia berhak untuk mengambil upah misal, ujrah misal, karena dia sudah bekerja. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian 8.5. Jika salah seorang dari kedua pihak mensyaratkan kepada dirinya sejumlah uang tertentu, maka akad mudharabah jadi batal. Misalnya, saya ngasih modal 10 juta. Begini saja ya, saya nggak minta banyak-banyak. Nanti kalau sudah selesai kamu kembalikan 10 juta, plus saya minta 2 juta saja. Saya minta 20 juta. Saya minta 2 juta, jadi cuman 20%. 20% tapi kali modalnya. Boleh nggak ini dilakukan? Jawabannya diperbolehkan. Adanya seperti ini, seperti ini tidak diperbolehkan dan mudharabahnya menjadi batal. Dan tidak termasuk dalam hal ini adalah jika kedua belah pihak bersepakat, jika ada keuntungan berlebih dari jumlah sekian, maka salah seorang dari mereka berhak mengambil kelebihan tersebut. Bila keuntungan hanya sejumlah yang ditentukan atau di bawahnya, maka pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan semula. Sehingga tidak boleh menetapkan. Pokoknya nanti Bapak aman tiap bulan dapat 2 juta. Dari modal 10 juta. Tidak boleh ya. Nah, tapi kalau kasusnya berbeda. Ini kalau target keuntungannya bisa 100 juta, nanti kita bagi 60-40. Tapi kalau lebih dari 100 juta, kelebihannya jadi milik kamu. Kalau lebih dari 100 juta, kelebihannya jadi milik kamu. Milik kamu di sini maksudnya adalah milik bisa milik mudharib atau bisa milik sahibul mal atau yang lainnya. Walhamdulillah. Selanjutnya 8.6. Pemilik modal tidak boleh menyerahkan 2 modal kepada satu mudharib, di mana mudharib menerima keuntungan dari modal pertama, sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang kedua. Mudharib dapat untung dari modal pertama, dan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang kedua. Atau pemilik modal mendapatkan keuntungan dari kedua modal dalam periode tertentu, dan pada waktu
berikutnya mudhorib yang mendapatkan keuntungan dari kedua modal, atau salah satu mendapatkan keuntungan pada transaksi pertama dan yang lain mendapatkan keuntungan pada transaksi yang kedua. Baik. Jadi di sini berbicara tentang ketidakjelasan alur mudharabah. Pemilik modal tidak boleh menyerahkan dua modal kepada satu mudharib, di mana mudharib menerima keuntungan dari modal pertama, sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang kedua. Misalnya ya, si A adalah seorang pemilik counter, atau saya kerjasama dengan si A. Kita buka counter. Oh siap. Sudah? Modalnya berapa? Saya kasih kamu modal 100 juta. Langsung saya kasih 100 juta ke si A. Jadi ini ceritanya begini ya. Pemodal memberikan modal kepada A senilai 100 juta. Nah ini mau digunakan untuk usaha counter. Lalu pemodal juga memberikan kepada A, kamu ini kan pintar masak. Tolong kamu masak, nanti dijual, saya kasih modal 50 juta. Siap. Lalu dia buka usaha, kalau ini usaha counter, di usaha catering. Baik. Jadi pelaku usahanya sama. Tapi modalnya ada dua. Maka tidak boleh ada kesepakatan. Tidak boleh ada kesepakatan begini ya. Gini aja Jadi untuk hasil counter itu milik kamu. Saya minta hasil catering saja. Tidak boleh seperti ini. Hasil counter milik kamu, nanti yang catering milik saya. Padahal dua-duanya dikerjakan oleh A. Seperti ini boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena nantinya nggak jelas mana di antara dua ini yang lebih menguntungkan. Dan yang kedua akan memicu si A untuk lebih fokus ke salah satu. Sehingga karena dia dikasih jatah untung di counter, maka counternya yang terus diperhatikan. Tapi untuk cateringnya kurang diperhatikan karena ini jatahnya pemodal. Wallahu a'lam. Nah seperti ini cukup banyak di masyarakat kita. Ada pemodal, ada pemodal, kemudian pemodal itu memberikan modal ke petani. Ini untuk lombok. Terus dia ngasih modal lagi ke petani yang sama. Dan ini untuk padi. Lalu pemodal mengatakan, hasil lombok milik saya, hasil padi punya kamu. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Ini contoh praktek mudharabah yang salah. Contoh mudharabah yang salah. Karena di situ hasil modalnya, misalnya ini untuk pemodal, yang ini untuk pengelola, semacam ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. 8.7. Dalam akad mudharabah tidak ada keuntungan kecuali setelah modal kembali secara utuh. Kapan saja kerugian terjadi dalam aktivitas mudharabah, maka ditutupi dari keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas yang lain, tapi masih dalam satu unit kerjaan. Kerugian yang lalu ditambal dengan keuntungan berikutnya. Kerugian yang kemarin ditambal dengan keuntungan saat ini.
Yang dilihat adalah akumulasi hasil aktivitas ketika clearing. Jika kerugian dalam clearing aktivitas lebih banyak dari keuntungan, maka saldo kerugian ditutupi dari modal. Dan mudharib tidak menanggung apapun karena dia bertindak sebagai orang yang diamanai. Selama tidak ada tindakan teledor ya, melampaui batas, mengurangi, dan menyalahi perjanjian. Jika biaya operasional seimbang dengan pemasukan, maka pemilik modal menerima modalnya. Dan mudharib tidak mendapatkan apapun. Kapan saja keuntungan terrealisasi, maka kepada kedua belah pihak mendapatkan berdasarkan kesepakatan. Insya Allah cukup jelas ya. Jadi di sini kalau terjadi transaksi mudharabah, sementara modalnya itu diwujudkan semuanya dalam bentuk stok, ya. Dalam bentuk stok, sehingga modal berubah jadi barang yang dijual. Maka bagi hasil tidak boleh dilakukan kecuali setelah modal kembali utuh. Nah, jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan keuntungan yang kemarin atau keuntungan saat ini, ditutupi berdasarkan akumulasi. Kerugian yang lalu ditambah dengan keuntungan berikutnya. Yang jika dalam akumulasi hasil aktivitas ketika clearing, ya, kerugian yang lalu ditambah dengan keuntungan berikutnya yang dilihat dari akumulasinya. Jadi ketika dilakukan clearing, kemudian pengecekan dari aset dan seterusnya, sebenarnya dari akumulasi ini masih rugi sekian. Maka karena rugi, nanti mudharib tidak menanggung apapun, namun di saat yang sama dia juga tidak mendapatkan apapun. Wallahu a'lam. Baik. Kecuali kalau mudharib teledor, kalau dia teledor maka dia berkewajiban untuk ganti rugi. Alhamdulillah. Kemudian masih ada beberapa poin yang cukup panjang terkait rukun atau terkait syarat dan rukun modal dalam akad mudharabah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak gini loh. Tak bacakan nih loh. Mana? Dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mau bertanya, Pak. Ini seseorang menawarkan kepada saya untuk menginvestasikan modal sejumlah 50 juta. Dan 50 juta dengan keuntungan dia berjanji untuk memberikan 2 atau 3 juta per bulan. Kalau demikian itu boleh nggak? Berjanji memberikan keuntungan 2 sampai 3 bulan per bulan. 2 sampai 3 juta per bulan. Tetap ya berarti keuntungannya. Iya, begitu. Bolehkah seperti itu? Baik. Cukup Bapak. Bapak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa dalam salah satu ketentuan ma'ayir syar'iyyah dan juga keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mundhir bahwa salah satu pihak tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan nilai tertentu. Misalnya 2 juta atau 3 juta per bulan. Yang benar adalah nisbah tertentu. Yang ini tadi ya. Jadi dia mendapatkan nisbah. Mana tadi? Dia mendapatkan nisbah atas keuntungan. Persentase nisbah atas keuntungan. Nisbah keuntungan. Bukan nisbah modal, apalagi nilai tertentu. Kalau nilai tertentu dan nisbah modal, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Nisbah modal atau nilai tertentu, ini tidak boleh. Yang boleh adalah nisbah keuntungan. Dan nisbah keuntungan harus ditetapkan agar tidak terjadi gharar. Sehingga Bapak sebagai pengelola dapat berapa persen, lalu pemodal nanti dapat berapa persen. Itu yang boleh. Dan nanti setelah dapat untung, baru dibagi sesuai dengan nisbah keuntungan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini Ustaz mau tanya, kalau untuk pembagian mudharabah itu sama-sama modal, cuman modalnya jumlahnya nggak sama. Tapi yang kawan saya ini dia itu tuh dia yang punya perizinan. Nah terus dia yang menyediakan itunya bahan bakunya. Nah operasional kerjanya itu dari saya. Terus pembagian hasilnya itu 70-30. Nah, yang 70 itu pemilik perizinan dan modal bahannya. Yang saya 70% itu yang modal itu pengerjaannya gitu. Modal? Yang modal itu saya yang modal masih pengerjaannya, gitu. Modal pekerjaannya maksudnya gimana, Pak? Ini gini, Tat. Ini pekerjaannya ini tuh pembibitan kelapa sawit. Nah, yang pembibitan kelapa sawit, ya. Ya, yang kawan saya ini tuh dia punya perizinan, terus dia yang menyediakan itu ditambah bibitnya itu. Bibit. Nah, ya bibit kecilnya, bibit kecil yang baru tumbuh itu. Nah terus saya itu bagian pengelolanya, terus itu modal pekerja juga, karena kan misalnya nggak cukup dikerjain dengan satu dua orang kan gitu. Tapi yang membayar pekerja itu saya gitu. Oh baik, paham, ya. Nah, terus pembagiannya itu 70-30, yang 30 itu sebagai itu tadi kawan, yang 70% itu saya. Lahannya milik siapa, Pak? Lahannya ini sewa. Oh, sewa. Sewa yang dibebankan ke operasional. Gitu. Yang bayari sewa? Sama-sama. Oh, sama bareng ya. Iya, sama-sama. Baik. Cukup jelas insyaallah, Bapak. Terus tambah satu lagi, Pak. Nah, terus ini, kalau saya sendiri itu sebagai pemodal, tapi saya juga sebagai pekerja, apakah bisa juga gitu? Baik.
Berarti Bapak pengelola ya? Iya, saya pengelola tapi berarti kan nanti saya dapat 70%-nya, tapi saya itu juga sebagai pekerja mungkin sama-sama seperti itu kawan-kawan pekerja lainnya gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kalau saya petakan seperti ini ya, modal yang Bapak dan kawan Bapak berlakukan, itu berarti di situ penggunaan modal ada di banyak pihak. Ada yang sebagai biaya sewa, ada yang untuk perizinan, ada yang untuk pengadaan bibit, dan ada yang operasional. Ini tadi biaya sewa bersama ya. Jadi saya tulis saja A dan B. Lalu perizinan ini A saja, B nggak ikut. Bibit A, punyanya A. Operasional B saja. Baik, model akad seperti ini cocoknya disebut apa cocoknya? Cocoknya disebut musyarakah. Sehingga Bapak dan teman Bapak melakukan akad musyarakah. Nah, untuk modal yang bentuknya tidak liquid, yang sifatnya adalah modal dalam bentuk aset, baik tangible maupun intangible, maka yang seperti itu harus dinilai. Nah, akad sewa atau biaya sewa kemarin berapa? Sekian juta. A berapa persen, B berapa persen? Sekian persen. Baik, sudah selesai ya, itu ketemu angka nanti kan. Perizinan ini kira-kira dihargai berapa? Bukan proses ngurus perizinan ya. Karena perizinan itu tetap jadi milik A. Tapi A di sini kira-kira perizinannya kalau mau dipakai dinilai berapa? Anggaplah misalnya 10 juta. Baik, berarti A punya modal tambahan 10 juta. Bibit, total bibit itu berapa harganya? 50 juta. Nah, sudah, berarti digabungin aja. Yang punya A itu berapa? 50 juta, 20 juta untuk perizinan, lalu sewa, ya. A sewa, dan B, lalu dan A di situ punya keterlibatan 50% misalnya. Baik. Kemudian posisi operasional ditanggung oleh B. Silahkan, berarti nanti totalnya berapa yang dikeluarkan untuk garap lahan sawit itu. Dari sini nanti bisa diketahui nominal modal A dan B. Bisa diketahui nominal modal antara A dan B. Berapa nominalnya? Sehingga dibuat liquid dulu. Dibuat cair dulu dalam bentuk uang. Meskipun tidak dijual ya. Tapi kira-kira di appraisal, dinilai kira-kira berapa nilainya. Sudah? Nah, setelah itu kan Bapak bekerja ya. Maka jika ada hasil dibagi dua, hasil untuk kerja dan hasil untuk modal. Bapak yang kerja dan Bapak yang ngatur operasional. Maka di kerja ini dikasih berapa persen? Anggaplah misalnya di kerja ini dikasih 30%. Sedangkan modal dikasih 70%. Misalnya kayak gini. Boleh atau tidak ini? Boleh. Nah, nanti modal yang 70% ini dibagi lagi. A punya modal berapa, B punya modal berapa. Walhamdulillah. Baik. InsyaAllah bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya kasus. Kasusnya si A dan si B bekerja sama membuka usaha jual kaos dengan modal 100 juta. Di luar aset dan perlengkapan. A sebagai pemodal dan B sebagai pengelola. Bulan pertama dan kedua usaha untung sekian lalu dibagi. Qadarullah bulan ketiga terjadi bencana alam sehingga stok kaos rusak dan modal tinggal 50 juta. Namun keduanya sepakat untuk terus melanjutkan usaha hingga waktu yang telah ditentukan. Pertanyaannya, kapan boleh dilakukan bagi hasil lagi bagi kedua belah pihak di atas tersebut pada nilai 50 jutakah atau di atas 100 juta?
Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Masya Allah. Baik. Pertama yang perlu kita pahami bahwa kondisi force majeure, bencana alam, yang jelas itu di luar keteledoran sudah. Sehingga kenapa ini kok rusak kaosnya ini ya? Terjadi bencana alam. Kenapa kau tidak pindahkan sebelum terjadi bencana alam? Seharusnya kau pindahkan dulu. Nah, dari mana saya tahu kalau akan terjadi bencana alam? Seharusnya kau punya indikator untuk menyelamatkan modal ini. Kita tidak punya. Ya, seharusnya kau peka kalau gunung ini mau meletus misalnya. Kalau tahu seperti itu, maka tidak ada orang yang bisa kena bencana. Karena dia tahu ini nanti akan meletus, ini sungai akan meluap, ini apa. Dia akan pergi duluan. Karena itulah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Andaikan aku mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, maka saya akan cari celah di mana saya selalu bisa dapat untung. Wa ma massani yasu, dan saya tidak akan terkena asu, terkena dampak atau terkena musibah yang enggak baik. Padahal kita tahu Nabi SAW, beliau ketika perang pernah nancep itu. Serpihan helm yang beliau pakai patah karena terkena tombak, nancep di rahangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dalam kondisi force majeure, maka yang diperhitungkan selanjutnya adalah yang tersisa. Sisanya berapa? 50 juta. Ya. Dalam kondisi kahar, modal yang digunakan acuan adalah yang sisa. Ya. Modal sisanya berapa? 50 juta. Nah, berarti nanti perhitungannya di sini. Kecuali kalau Anda mau memberikan suntikan modal, tak tambahi wis. Kulak lagi yang banyak. Itu boleh. Sehingga di posisi sisa itulah yang jadi acuan karena dia yang tidak kena dampak dari bencana alam tadi. Wallahu alam. Baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya begini Pak Ustaz. Silakan, Halo? Pak. Silakan Pak, sudah terhubung. Kami ini kan ASN Pak Ustaz ya. ASN. Iya, kepala suatu badan. Nah, Tapi begini Pak Ustaz ya. Kami ini kan dalam setiap belanja modal itu kan harga di toko itu dengan harga yang dalam laporan itu berbeda Pak Ustaz. Di laporannya berbeda. Harga di toko berbeda. Iya, harga toko misalnya 1 juta. Gimana Pak? Di laporan keuangan, misalkan harga di toko itu 1 juta. Harga modal barang itu. Nanti di laporan nanti berbeda Pak Ustadz. Karena ada pajak mau dibayar, ada ongkos, nanti ada upah kita. Maksud saya ini, dan itu Pak Ustadz untuk barang tertentu sudah ada petunjuk dari dinas. Karena sudah ada petunjuknya. Gimana? Harga HPS untuk barang-barang tertentu sudah ada petunjuk dari dinas, ada buku petunjuk dari dinas. Misalkan HPS Pak Ustadz. HPS misalkan 40.000 di toko. Nanti untuk nilai 1 misal 45.000, nilai 2 50.000. Nah, yang kedua Pak Ustadz, bagaimana hukumnya misalkan di buku itu tidak ada petunjuknya. Misal kita beli printer, misal 2 juta, nanti kita laporan 3 juta. Tapi dari dinas sudah diketahui secara lisan bahwa kita boleh mengambil itu di laporan bisa boleh berbeda karena ada ongkos, pajak dan upah. Pajak itu tidak masuk di harga ya? Pajak itu tidak masuk di harga? Pajak itu dari harga pokok, harga pokok 2 juta, nanti kita tambahkan berapa misalnya 3 juta misalnya. Situ kita bayar pajak lah, kita bayar ongkos, bayar itu ada upah kita di situ. Enggak, pajak itu apa? Enggak masuk di
dinilai harga-harga jadi mahal karena ada pajak? Ya, jadi harga itu dimahalkan oleh kita Pak Arsyad. Oh, baik. Cukup, Bapak? Ya, cukup ya. Dengan hukum dari Islam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Intinya begini yang saya pahami ya. Bahwa para aparatur negara, ketika Anda di posisi bagian pengadaan, Anda berada di posisi bagian pengadaan, lalu Anda diminta untuk pengadaan barang, maka tanggung jawabnya adalah posisi Anda sebagai seorang yang mendapatkan amanah, wajib untuk melaporkan apa adanya. Dapat diskon, kasih tahu dapat diskon. Harganya dapat potongan, kasih tahu. Ada cashback, kasih tahu. Wajib melaporkan sebagaimana real yang ada. Sehingga kalau budgetnya 50 juta untuk beli 3 komputer, ternyata masih sisa, maka wajib dikembalikan kepada dana kas kantor. Dan tidak boleh untuk dimiliki pribadi. Nah, sekarang bagaimana kalau pajak? Kalau pajak boleh dipotong dari biaya yang disediakan oleh kantor. Kalau transport bisa juga boleh. Sehingga dia disuruh untuk beli komputer, tapi jaraknya 10 kilo. Dan dia harus menggunakan kendaraan untuk transport dan seterusnya. Maka boleh dimasukkan include di situ. Insya Allah tidak masalah. Akan lebih bagus kalau semuanya dilaporkan sehingga masuk di kwitansi. Nanti transport sekian dan seterusnya. Sesuai kebutuhan real. Nah, bagaimana kalau masih ada sisa? Wajib dikembalikan ke negara. Tidak boleh dimiliki secara pribadi. Nah, yang kami pahami, untuk hal yang ringan, maka tidak boleh mengambil dana itu. Misalnya pergi ke toko cuma ratusan meter. Ada biaya transportnya ini, cuma ratusan meter minta biaya transport. Ya, kalaupun ada yang murah banget ya, cuma 5.000 atau berapa. Tapi kalau jauh, butuh safar, nah silahkan nanti pakai biaya transport. Intinya sesuaikan dengan kondisi real yang ada, dan masing-masing orang harus menyampaikan hal ini agar tidak terjadi penipuan di belakang, karena tentu kita memahami segala bentuk penipuan adalah perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana akad mudharabahnya bila jumlah sahibul malnya 5 orang dengan jumlah modal yang disetor berbeda-beda jumlahnya, sedangkan mudharibnya 1 orang? Apakah akadnya harus dibuat masing-masing perorangan, Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Yang menyerahkan modal dengan jumlah 5 orang ini dianggap sebagai satu badan. Lalu nanti ketika membuat draft akad, maka bisa atas nama salah satu yang bertanda tangan di bawah ini nama si ABC. Nah, ada 5 orang, tapi yang disebut salah satu. Terus dia mewakili alamat sekian, nomor HP sekian, dengan ini mewakili unit usaha yang dikerjakan bersama, ya, anggota unit usaha itu, dan nanti disebutkan dalam lampiran pasal sekian anggota unit usaha, sebutkan aja namanya. Sudah, lalu ketika itu disebutkan, jadikan dia sebagai pihak pertama. Pihak keduanya adalah mudharib. Sehingga modal dari 5 orang ini dianggap satu pihak. Sedangkan pihak yang kedua adalah dari mudharib. Maka insya Allah tidak masalah apabila 5 orang itu dianggap sebagai satu pihak. Sehingga akadnya sekali saja bukan 5 akad. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sebagian modal yang diserahkan ke Misalnya, sebagian modal yang diserahkan ke pengelola digunakan untuk sewa tempat usaha. Katakanlah sewa tempat tersebut 12 juta. Ketika perhitungan keuntungan setiap bulan atau bagi hasil, apakah sewa yang 12 juta dikembalikan dulu dengan cara setiap bulan saat perhitungan hasilnya?
1 juta uang sewa dikembalikan ke pemodal seperti mengembalikan modal untuk bahan habis pakai. Baik. Yang saya pahami tidak. Karena dia punya bagi hasil, dia berhak dapat bagi hasil sebab dia punya keterlibatan saham di situ. Nah, kalau sahamnya dicabut, ya dia sudah nggak punya lagi bagi hasil. Sehingga dalam hal ini, kalau memang sudah menunjukkan hasil, maka insya Allah sudah boleh dibagi. Ya. Dan jika masih meninggalkan resiko, maka belum boleh dibagi sampai resiko itu aman, hilang. Sehingga dalam hal ini wallahu alam yang saya pahami, karena dia modal dalam bentuk sewa ruko, ya berarti ruko itulah yang jadi keterlibatan modal. Nanti dia dikasih berapa persen. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Ya, yang pertama, kalau misalkan kita bersama teman kita itu ada bisnis gitu Ustaz, ada usaha gitu ya. Nah, itu usaha itu semacam berdagang kayu gitu Ustaz. Jadi dia datangnya nggak mesti Ustaz. Dalam sebulan bisa 1 kali gitu Ustaz. Misalkan saya sama teman saya itu dimintain modal misalkan saya punya modal 50 juta gitu ya. Nah, keuntungan saya itu sama teman saya dikasih 10% dari modal itu Ustaz. Tapi saya juga nanggung resiko gitu Ustaz. Jadi kalau saya misalkan nanggung resiko, saya dikasih keuntungan 10%, tapi kalau nggak nanggung resiko, saya dikasih keuntungan 5%. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Yang pertama Ustaz. 5% dari modal ya? 5% Ustaz. Kalau misalkan resiko kecelakaan atau apa gitu, kalau saya nggak nanggung resiko, saya dikasih keuntungan 5% gitu Ustaz. Tapi kalau misalkan saya nanggung resiko sama-sama misalkan kecelakaan terus modalnya hilang dan sebagainya, saya dikasih keuntungan 10% dari penghasilan dari hasil usaha itu. Terus yang kedua Ustaz, kalau misalkan ini sekarang lagi tren Ustaz, jadi kayak misalkan ada usaha gitu Ustaz ya, kalau misalkan saya jadi karyawan Ustaz, gimana ya, jadi saya itu ngasih saya punya usaha, misalnya kayak jual es gitu Ustaz. Nah, saya gaji orang Ustaz dari usaha saya itu per penjualan Ustaz. Misalkan per mangkok itu saya kasih karyawan saya itu 1.000 dari keuntungan itu Ustaz, dari per mangkok itu. Jadi kasih 1.000 buat karyawan saya. Jadi saya ngasih karyawan saya itu per hari berapa mangkok yang dia jual, saya kasih keuntungan itu Ustaz, 1.000 misalkan. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Gitu aja Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Untuk kasus yang pertama, di mana Anda mendapatkan keuntungan sekian persen dari modal, meskipun nanti akan ada resiko kerugian, hukumnya tetap tidak boleh. Mudharabahnya tidak perlu dibatalkan jika memang sudah berjalan, tapi bagi hasilnya yang perlu dikoreksi. Sehingga bukan 5% dari modal, tapi Anda berhak misalnya dapat 50% atau 60% atau 40% sesuai kesepakatan. Ya. Tapi itu berdasarkan untung, bukan berdasarkan modal. Tidak boleh keuntungan bagi hasil berdasarkan keuntungan, tidak boleh. Insya Allah cukup jelas ya. Meskipun Anda nanggung resiko, karena yang jadi latar belakang permasalahan di sini bukan masalah nanggung resiko ataukah tidak. Namun yang jadi permasalahan adalah apakah bagi hasilnya itu berdasarkan modal ataukah bagi hasilnya berdasarkan hasil yang ada. Nah, kemudian yang kedua, untuk karyawan Anda yang Anda jual atau di situ dia misalnya jualan bakso atau jualan apa, lalu per mangkok dikasih 1.000. Apakah boleh? Insya Allah tidak masalah, boleh. Boleh seperti itu. Karena diperbolehkan bagi hasil itu berdasarkan perolehan. Dapat sekian bagi hasil, dapat sekian bagi hasil, boleh.
Sehingga insya Allah tidak masalah jika bagi hasilnya misalnya per mangkok 1.000 dan di situ kan sudah orang sudah tahu ya per mangkok harganya sekian, dia dapat 1.000, berarti antum dapat, bapak sebagai pemodal dapat berapa? Sama-sama tahu. Insya Allah tidak masalah yang kalian pahami, karena bagi hasil bisa juga dalam bentuk omset. Apa bedanya dengan tadi? Bagi hasil nilainya tertentu. Bedanya adalah kalau nilai tertentu itu tidak bergantung pada penjualan. Mau laku nggak laku, pokoknya saya dapat sekian. Nah kayak gitu nggak boleh. Karena nantinya jadinya dapat terus dan flat. Sementara gaji untuk jualan ini kan kadang dapat, kadang enggak. Kadang banyak, kadang sedikit. Sehingga berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.